sudah 1 jam ya setelah melahirkan tadi. Ini saya mau melakukan pemeriksaan visi ke bayinya. Gimana menyusuinya, udah selesai belum? Udah nemuin puting susunya? Udah Bu, bayinya pintar. Udah pinter ya, berarti udah bisa menyusui dengan baik kan ya? Nanti dilanjutin lagi ya. Ini saya mau melakukan pemeriksaan, terus nanti juga saya akan memberikan imunisasi pertama pada bayi ibu, yaitu namanya HB0. Gimana ibu? Boleh? Apakah ibu mengizinkan? Iya Bu, nggak apa-apa. Udah saya ambil ya bu bayinya. Misi ya dek. Setelah itu letakkan bayi di tempat yang datar dan juga hangat. Kemudian keringkan bayi. Keringkan sambil melihat warna kulitnya, gerakan janin dan juga tangisannya, aktif atau tidak gerakannya. Setelah dikeringkan, kemudian kita melakukan TTV. Dicek suhunya sambil menunggu. Kita cek detak jantung janin selama 1 menit. Setelah melakukan TTV, kita timbang bayi. Ditimbang. Setelah itu kita mengukur panjang bayi. 50 cm. Setelah itu ukur kepala bayi dari fronto ke occipito. Setelah itu dari fronto ke bregmatica. Setelah itu dari mento ke occipito. Setelah itu dari mento ke bregmatica. Kemudian mengukur dada. Setelah itu mengukur lingkar lengan si bayi. Setelah selesai melakukan antropometri, kita lanjut ke pemeriksaan fisik. Dimulai dari kepala. Di kepala kita lihat apakah ada kelainan kongenital atau kelainan bawaan seperti hidrosefalus, anencefal, ataupun ada kelainan atau trauma jalan lahir seperti caput cuscudenum ataupun cepal hematom. Setelah itu kita lanjut ke mata. Di mata kita lihat konjungtiva tidak pucat,
skleranya tidak kuning atau tidak ikterik. Kemudian ke hidung terdapat 2 lubang hidung, terdapat septum dan tidak ada pernafasan cuping hidung dan juga tidak ada pengeluaran. Setelah itu kita lanjut ke telinga. Di telinga terdapat 2 daun telinga, terdapat lubang dan tidak ada pengeluaran. Setelah itu ke mulut. Di mulut dilihat tidak ada labioskisis, palatoskisis, genatoskisis maupun labiopalatogenoskisis. Lanjut ke leher. Dilihat tidak ada kelenjar getah bening dan tidak ada kelenjar tiroid. Kita lanjut ke bagian ekstremitas atas. Dilihat tidak ada sianosis dan tidak ada polidaktili, sindaktili maupun andaktili. Setelah itu lanjut ke dada. Di dada putingnya simetris, terdapat 2 puting dan tidak ada retraksi dinding dada. Lanjut ke pemeriksaan perut. Di perut tidak ada hisprum, tidak ada hernia diafragma, dan tali pusatnya tidak ada kemerahan, tidak berbau, dan juga terdapat 2 arteri, 1 vena. Lanjut ke pemeriksaan alat genitalia. Karena ini perempuan, maka labia mayora sudah menutupi labia minora. Lanjut ke bagian kaki. Di kaki tidak ada sianosis, kemudian dilihat apakah ada sindaktili, andaktili, dan polidaktili. Setelah itu lanjut ke pemeriksaan punggung. Di punggung tidak ada spina bifida dan tidak ada meningokel. Lanjut ke bagian anus. Di anus kita observasi selama 24 jam. Kemudian lanjut ke pemeriksaan refleks. Refleks moro positif, routingnya positif, swallowingnya positif, kemudian tonic necknya positif, refleks grapsing dan plantarnya juga positif, refleks Babinskinya juga positif. Kemudian berikan selop mata dari dalam keluar. Setelah memberikan selop mata, kita menyuntik HB0 atau imunisasi pertama. Diberikan HB0-nya secara IM di bagian paha luar. Setelah itu fiksasi dengan plaster. Setelah selesai pemeriksaannya, kita lanjut kita memakaikan baju dan juga bedong. Setelah itu memberikan kepada ibu dan memberikan juga hasil pemeriksaan dan konselingnya. Permisi Bu Desi. Bu Desi, ini udah selesai saya periksa tadi. Saya taruh sini ya. Saya mau ini kasih tahu hasilnya. Jadi tadi saya udah periksa hasilnya
Bayi ibu alhamdulillah baik, sehat, tidak kekurangan satu apapun ya. Dan saya tadi juga udah berikan imunisasi HB0 yang saya katakan tadi ya. Terus saya kasih salep mata juga, udah saya kasih. Ibu dijaga ya kehangatan bayinya, jangan sampai bajunya itu terbuka terlalu lama ya. Terus nanti misalkan bayinya pipis, cepet-cepet diganti popoknya biar nggak kedinginan. Soalnya bayi itu rentang banget yang namanya kedinginan Bu, kehilangan panas ya. Terus masalah menyusui nih Bu, Ibu gimana rencananya, mau menyusui secara eksklusif atau mau gimana? Eksklusif sih Bu. Iya, bagus ya Bu, dilanjutin. Menyusui eksklusifnya jangan dicampur dengan air putih, madu, formula itu jangan ya Bu, hanya ASI aja. Ibu udah tahu belum cara menyusui yang benar? Belum Bu. Mau diajarin sekarang atau nanti aja? Sekarang juga boleh. Udah sekarang. Ibu duduk ya Bu, duduk yang benar, yang nyaman dulu. Udah nyaman belum? Udah Bu. Nah ini bayinya dipegang. Harus ini ya Bu, muka bayinya itu menghadap ke payudara ibu. Terus perutnya juga harus menempel di perut ibu. Nanti saat bayinya itu menyusu, hitam-hitam atau ini namanya airola ya Bu, itu harus semuanya terhisap di mulut bayinya. Terus cara memegang payudaranya juga harus gini, nah benar, udah pinter. Jangan kayak memotong gitu ya Bu, kayak gitu aja. Kayak gitu Bu, nanti menyusuinya ya. Sambil menyusui nggak apa-apa kok. Ibu untuk perawatan tali pusatnya, Ibu udah tahu belum gimana cara merawatnya? Belum Bu. Nah, nanti sampai rumah, kalau di sini kan masih bisa dirawat sama teman-teman saya, bidan-bidan yang lain. Kalau nanti sampai di rumah itu bersihin pakai air biasa aja ya, air yang bersih. Terus nanti kalau habis mandi itu dikeringin, terus dibalut sama kasa. Jangan kasih betadin ataupun alkohol ataupun apa aja, jangan ya Bu, pokoknya air bersih aja ya. Nah, untuk tanda bahaya pada bayi baru lahir, Ibu udah tahu belum? Di buku KIA kan ada. Ibu nggak baca-baca sebelumnya nggak ya? Ya udah, saya kasih tahu ya Bu. Nanti dibaca ya sampai rumah. Nah, untuk tanda bahaya pada bayi baru lahir itu misalkan bayinya itu demam. Nah, di rumah Ibu punya ini nggak, termometer? Punya kok Bu. Ya, syukurlah kalau punya ya. Harus punya, kalau punya punya bayi itu harus punya termometer ya. Nah, bayinya demam, terus dia merasakan kedinginan, kulitnya itu warnanya kebiruan ataupun kekuningan. Tapi kalau misalkan kekuningan itu bisa aja dia kekurangan ASI Bu, kurang minum. Jadi harus sering-sering dikasih minum ya, kasih ASI. Habis itu bayinya kejang Bu, rewel, nggak mau menyusu. Nah, itu merupakan tanda bahaya pada bayi. Nanti kalau misalkan di rumah ada tanda bahaya kayak gitu, Ibu segera ke petugas kesehatan atau misalkan mau kesini juga boleh ya Bu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Enggak sih Bu. Nggak ada ya. Ibu besok kan udah pulang ya. Nanti kunjungan kesini lagi itu 1 minggu setelah dari sini kan, ibunya diperiksa kontrol nifas sama bayinya juga diperiksa. Nanti sore saya mandiin ya Bu. Soalnya kalau bayi baru lahir itu baiknya 6 jam setelah lahir itu baru dimandikan ya. Kayak gitu. Apa ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada, udah jelas ya. Yaudah, saya tinggal dulu ya Bu. Ya, terima kasih Bu Bidan. Iya, sama-sama Bu.